kan tetap ada poin. Kenapa diputuskan lain? Harusnya tanya ada alternatif nggak? Tapi pusat selalu berpikir demi efisiensi aja gitu. Saya bayangkan, Quran itu sudah memberitahu akibat dari kerusakan itu sudah kami beritahu sebagian sehingga Anda menderita, kira-kira begitu dalilnya. Apalagi kalau seluruhnya. Iya, saya kira ini kita masuk sesi dialog aja Bang. Oke, saya ini mulai dulu dari yang tadi, yang mewakili unsur budaya nih. Ya. Dari mana Pak? Ya, oh unsur TO, jadi tracking organizer. Nah, terus Ibu Lia, mewakili perempuan. Terus dari mana Pak? Belakang? Oh, Senaru, ya. Terus, ya Majelis Adat Sasak, ya. Nanti Pak Kuda belakangan ya sesi berikutnya. Mewakili ini deh KLU boleh nih ya silakan. Kita mulai dulu dari silakan Pak dari TO. Baik, selamat pagi. Selamat datang Bang Rocky Gerung. Terima kasih sudah datang di Lombok. Senang sekali ini pertama kali saya ketemu. Jadi perkenalkan saya Putu dari Perhimpunan Penyedia Jasa Wisata Alam Rinjani. Saya ingin Bang Rocky mengkoreksi saya karena selama ini saya punya pikiran ini di dalam kepala saya bahwa sebetulnya pemerintah kita ini mereka semangat dan getol sekali membuat kebijakan jika kebijakan itu harus mengeluarkan dana besar tapi juga menumbuhkan atau membangun basis pemilih mereka gitu sehingga dalam pemilu itu dapat memberikan dampak positif buat mereka. Tapi kalau dia tidak ada justru agak berat mungkin mengeluarkan kebijakan yang mengeluarkan dana besar. Nah, berkaitannya dengan Rinjani, saya berpikir bahwa sebetulnya kecelakaan itu tidak terjadi saat ini saja, tapi terjadi tahun-tahun sebelumnya itu terjadi. Kemudian kerusakan juga terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Saya berpikir kenapa pemerintah itu tidak membuat kebijakan untuk misalnya nih yang paling urgent membuat railing keselamatan, pokoknya melengkapkan fasilitas di Rinjani itu uangnya besar, memang dibutuhkan gitu. Tapi mungkin kalau kebijakan itu yang diambil dari dulu-dulu, kami berpikirnya bahwa ya ini tidak akan berdampak apa-apa ke pemilih mereka gitu. Padahal itulah yang dibutuhkan oleh Rinjani paling pertama gitu. Sebelum kebijakan yang lain, tempatnya harus aman dulu gitu. Nah, saya minta apakah pemikiran saya ini salah gitu, Bang Rocky? Terima kasih banyak. Baik, yang kedua dari Senaru ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Rocky Gerung. Kami dapat teraspirasi apa yang menjadi pemaparan tadi sama Bang Rocky Gerung. Jadi saya ini Ketua Asosiasi Track Organize TO. Tadi sempat disebut TO sama Bang Rocky Gerung. Nah, kamilah TO-nya Pak. Jadi di sini Pak tadi Bapak ya, kami di sini sebenarnya datang kami ini dalam keadaan tertekan. Tertekan itu kenapa Pak? Tertekan karena kami ini menaungi ada ratusan track organize yang memiliki aspirasi Pak, yang harus kami sampaikan di sini Pak. Apa itu aspirasinya Pak? Kemarin kaget Pak, tiba-tiba Rinjani ini ditutup Pak. Jadi semua telepon saya Pak, anggota kami yang menjadi member-member kami pelaku pariwisata ini Pak. Kenapa Rinjani ini ditutup secara sepihak Pak? Mohon maaf Pak. Mungkin ini pertanyaan kami menjadi salah, mohon maaf. Tapi karena ini kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi anggota kami.
Seandainya kalau Rinjani ini ditutup secara total, walaupun itu ada arahan dari Pak Menko Polhukam, Pak, tentunya kami di sini memiliki penyambung lidah yang namanya Taman Nasional atau pengelola Taman Rinjani ini, Pak. Di dalam melakukan kegiatan trekking ini, tentunya kami di sini namanya trek organizer ini, kan ini berbasis bisnis Pak, trek organizer ini. Tentunya ketika ada statement penutupan Rinjani ini, banyak yang anggota kami dirugikan Pak, karena adanya kebijakan sepihak, terutama dalam approve tiket Pak. Kan kami sudah beli tiket ini Pak, tiket Taman Nasional ini, yang harganya 200 per hari per orang Pak. Tentunya kalau dia membeli tiket 200 per hari per orang, termasuk asuransi itu, berapa kerugian daripada anggota kami. Nah ini belum jelas kenapa penyambung lidah kami ini sebagai pengelola ini tidak mengatakan gimana Pak. Paling tidak kan ada garis koordinasi kami ketika ada statement dari Pak Menko Polhukam itu mengarahkan bahwa Rinjani ini di stop karena belum ada perbaikan jalan yang lebih maksimal. Kalau kita berbicara jalan ini Pak, sarana prasarana ini dari dulu kami sudah sampaikan beberapa kali, dan kejadian di Rinjani ini, accident ini bukan kali ini aja Pak. Makanya kami kalau mohon maaf Pak, dengan adanya kejadian Juliana Marin ini, kalau di sisi lain kami bilang bersyukur karena kita bisa terbuka, tapi di sisi lain kami juga ikut berduka cita Pak. Seperti itu. Dan terkait dengan yang kedua Pak, kalau masalah penutupan Rinjani ini ditutup Pak, dengan kebijakan kemarin statement itu, sebenarnya eksiden ini kan kita tidak bisa prediksikan Pak. Kenapa aktivitas Rinjani ini ditutup secara total Pak? Kenapa tidak ada garis koordinasinya gitu? Mungkin seperti itu aja Pak. Mungkin ada teman-teman kami nanti akan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah tangkap apa namanya maksudnya itu. Silakan Bu Lia. Terima kasih Pak Kaban. Saya tidak mewakili perempuan Pak Kaban, saya mewakili akal sehat. Jadi ketika Rinjani dan Sembalun dan semua destinasi, semua desa dan kawasan ini direduksi menjadi destinasi, maka secara otomatis kami, masyarakat di sana itu direduksi menjadi atraksi. Jadi tidak heran ketika kebijakan-kebijakan besar ini dibuat seringkali tanpa kami. Karena secara mungkin bawah sadar sistem itu, kami ini hanya dilihat sebagai atraksi, Bang Rocky. Itu, jadi saya lebih dikenal sebagai Lia Sembalunina karena saya ingin menggunakan pariwisata ini sebagai alat, sebagai currency, sebagai bahasa, sebagai media untuk mengklaim kembali agensi kami sebagai masyarakat di destinasi ini. Jadi kalau kita melihat bicara Rinjani tidak bisa lepas bicara kawasan-kawasan di bawahnya termasuk Sembalun di mana saya bekerja. Dalam pengelolaan destinasi itu ada 4 ya Mas di Kemenpar itu, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan kelembagaan. Kita lihat satu-satu dulu, ini agak panjang nggak apa-apa ya Rok. Tadi malam saya ketemu sama Bang Rocky, tapi saya mempermalukan diri saya sendiri karena tiba-tiba ketemu dia, saya starstruck dan semua permasalahan saya selesai. Iya, dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi hari ini saya ada podcast, saya minta semua orang di ruangan ini jangan nonton, ya, please. Permasalahannya ekonomi. Yang pertama, saya catat di sini agar saya nggak lupa lagi, daya serap destinasi itu sangat rendah, Rob. Sangat rendah. Teman-teman promosi keren, cakep, tapi mereka seperti air bah, lewat saja di destinasi itu. Ini buktinya length of stay di destinasi kita rata-rata hanya 1 malam. Sembalun itu 1 malam. Lebih banyak tamu yang tidak menginap, yang menginap hanya 1 malam karena nggak tahu mau ngapain. Yang kedua, ekonomi, distribusi manfaat tidak merata. Dari Rinjani saja, catatan teman-teman saat ini hampir mungkin datanya berubah-ubah ya.
Terakhir, lebih dari 75% tamu itu masuk melalui TO di Senaru, tapi masuk jumlah yang sama masuk melalui pintu Sembalun. Ini saya bicara Sembalun dulu nih. Lalu masalah sosial, konflik, fragmentasi masyarakat kami, Rok. Dan polarisasi, karena keberterimaan pariwisata ini manfaatnya itu hanya mampu meraih, karena kita harapin dari trickle down effect, hanya mampu diraih oleh sekian persen dari kami, sehingga selebihnya justru lebih bersikap antipati, sehingga terjadi polarisasi. Kemudian lingkungan, jelas sekali bagaimana kita mengkomodifikasi alam kita ini barbar sekali. Nah, satu aspek lagi tuh kelembagaan. Ini kesempatan kita sebenarnya untuk mulai memperbaiki. Saya sudah eksperimentasi di Sembalun itu sudah sejak 2020 dan saat ini saya bisa bilang kami sudah berhasil menemukan satu bentuk pengelolaan destinasi yang efektif. Hanya kerja-kerja kami di bawah ini, Bang Rocky, itu berbenturan dengan permasalahan-permasalahan yang lebih besar karena ternyata masalah tata kelola pariwisata kita ini sifatnya struktural. Itu mulai dari regulasi di sana tuh. Kalau misalnya Bang Rocky bisa fasilitasi, saya bisa presentasikan hasil temuan saya kepada Ibu Widi, kepada Ibu Ilu, kepada siapapun yang mau mendengarkan. Pernah saya coba, tapi saya bukan siapa-siapa. Itu. Ketika saya sampaikan waktu itu justru terdengar seperti mengkritik, bukan saya mendeliver hasil kerja kami untuk membantu memperbaiki kebijakan pemerintah. Jadi berikutnya ketika berbicara spesifik Rinjani ini Pak Kaban, kejadian kemarin tadi malam sama Rocky itu ada kita bilang apa sistem pengelolaan kita ini viralism dan pengelolaan strategi pengembangan pariwisata kita itu selfie based tourism gitu. Rinjani ke Sembalun selfie aja, itu juga kenapa orang nggak bisa lama di sana. Solusinya sudah ada ini Pak. Solusinya sudah ada, hanya lagi tadi teman kita dari Senaru, apa tadi Mas tanyanya? Kita kebijakan itu seringkali mengalir ke ruang-ruang tertentu begitu ya. Dan betul. Nah, itu saya juga rasakan sekali jujur karena saya bukan bagian dari kelompok manapun begitu. Jadi ketika saya punya sesuatu solusi bahkan yang saya tawarkan itu sulit sekali untuk bisa saya deliver. Karena entah mungkin orang lain mengukur saya dari dirinya, mungkin saya cari jabatan atau bagaimana gitu, tidak seperti itu. Jadi fokus saya dulu ya. Okay. Ini saya introduksi sedikit ya. Yep. Jadi ini kan kita baru mulai Pak. Jadi itikat baik dari pemerintah yang mau dimulai ini untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dirasakan itu Pak. Ya, itu silakan aja disampaikan yang sifatnya kritik dan sebagainya, tapi jangan menyita waktu gitu supaya kita lebih efektif ya. Itu silakan. Saya tutup. Agak sedih saya. Semoga Rocky tidak berpikir saya menyita waktu, Rok. Semoga ini menjadi informasi yang berharga ya. Ini forum langka Pak Kaban ya, jadi di sini teman-teman banyak juga yang ingin bicara, betul. Itu karena ada langka jadi semua supaya berpartisipasi gitu. Okay. Jadi saya minta itu. Siap. Ya. Jadi pertanyaannya itu tadi mungkin lebih ke pernyataan jadinya akhirnya ya. Bagaimana dari mana kita mulai? Karena kita melihat kita seringkali buru-buru langsung bicara program, Rocky. Kita malas berbicara paradigma, bicara konsep, bicara yang lain-lainnya di atas. Psikologinya saja dulu misalnya. Bagaimana kita menjual gunung-gunung bukit yang di sekitar Sembalun tuh, Rok, itu hanya tiket 10.000. Itu psikologi marketingnya, psikologinya orang akan menghargai barang itu sesuai dengan pengorbanannya. Lah kalau bayar cuma 10.000, ya udah segitu aja penghargaannya begitu. Jadi usaha perbaikan yang kami lakukan ini butuh dorongan yang serius, Pak Kaban, political will, untuk kita bisa mulai diskusi itu tarik lagi ke belakang. Nah, kesempatannya Pak Kaban, saya dengar akan ada rencana, ada Pak Kadispar juga di sini ya, akan ada rencana untuk perubahan perda pariwisata provinsi. Itu mungkin nggak tahu benar apa tidak. Jadi mungkin kita bisa mulai dari sana. Bagaimana menerjemahkan abstraksi dari Rocky tadi menjadi policy dan menjadi program dan kebijakan. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi itu poinnya bahwa memang sesuai dengan RPJMD yang baru nanti akan ada penyusunan-penyusunan terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan pariwisataan. Silakan Bu Kadis, pariwisata KLU, belum Bang Rocky. Terima kasih Pak Kaban atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dinda Dewi Maroki selaku Kadis Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Baik, saya langsung saja karena tadi Pak Kaban juga
sempat menyampaikan untuk langsung kepada penyampaian. Yang pertama memang yang harus menjadi atensi kita bersama khususnya ya adalah terutama ini ada Pak Anjar dari Bappenas, sarana prasarana yang harus tentunya menjadi prioritas utama. Bang Rocky pernah naik ke Renjani, kemudian turun melalui jalur Torean. Izin Bang Rocky, memang jalur Torean maupun jalur Senaru ini merupakan masuk di Kabupaten Lombok Utara. Namun tentunya terutama juga ini selain Bang Rocky mungkin melewati jalur Torean, jalur Senaru juga kalau kita menjadikan itu atensi, pastinya para pendaki yang semulanya di awal memulai itu tahun-tahun 90-an mungkin mereka menyebutnya itu sebagai jalur legend. Namun sekarang jalur itu sudah mohon izin, sudah ibaratnya terskip deh, sudah tidak ada perhatian sama sekali. Kemudian ketika kita berbicara tentunya kondisi real yang ada di lapangan, bukan saja kita berbicara terkait wisatawan, tapi tadi saya kembali lagi kepada izin, mungkin ini juga bukan saya mengkritik terkait kita ini satu sebagai pemerintah dalam hal ini, tapi sejak adanya PNBP otomatis pengelolaan kawasan itu pertama tadi Bang Rocky sampaikan keberasaannya di masyarakat masih sangat kurang. Mungkin betul sudah ada presentasi untuk masyarakat namun masih sangat kurang. Saya yakin di Sembalun pun mungkin merasakan hal yang sama. Kami di Senaru maupun di Torean juga banyak sekali keluhan terkait hal tersebut. Dan saat ini kami memang sedang mencari pola. Jika memungkinkan bahwa dari PNBP itu ada bisa masuk ke masyarakat lokal, kami sangat bersyukur. Karena memang tentunya di Lombok Utara itu ada adat istiadat budaya yang sangat kental di sana, yang tentunya bergaris lurus dengan keramatnya Dewi Anjani seperti yang disebutkan oleh Bang Rocky Gerung. Namun selain itu kami juga sempat berdiskusi panjang lebar dengan Pak Kabalai. Kalaupun memang tidak bisa dari PNBP itu kami sedang mencari pola untuk bisa masuk ke melalui Perda maupun Perdes terkait dengan pola-pola retribusi masuk kawasan di luar Taman Nasional. Kemudian yang berikutnya juga yang harus menjadi atensi kita adalah izin bahwa antara Senaru, Torean dan Sembalun ini masih belum satu pemahaman. Balik lagi kita memang ini kecukupan lagi ini Bang. Karena memang berbicara tadi memang disebutkan bahwa trekking organizer yang membawa tamu wisatawan ini rata-rata 70%-nya adalah berasal dari Senaru. Mereka menjual paket yang notabene include penjemputan dari bandara, menginap, kemudian besok paginya mereka meluncur ke Sembalun untuk program summitnya. Nah, tentunya ini memang menjadi atensi tersendiri. Kembali lagi bahwa bagaimana kemudian pola-pola ini jangan kemudian dari Sembalun kok nggak ada bermanfaatan untuk kami, hanya sebagai jalur untuk kemudian naik. Nah ini mungkin perlu juga Pak Kaban untuk kita formulasikan ke depannya agar juga Sembalun merasakan, kemudian yang TO Senaru juga tentunya tidak ada saling kemudian menjadi sumber pemicu kemudian pastinya Pak Kaban mengikuti sampai demo segala macam sehingga nantinya pola seperti apa sih sebenarnya. Akhirnya sekarang tapi ada sisi positifnya adalah setelah kemudian ada riak-riak ini jalur Senaru sepakat kemudian para TU ini bergotong royong untuk menghidupkan kembali. Nah, cuman memang tentunya ada beberapa
pandangan persepsi yang harus kemudian kita jadikan satu, bahwa tentunya selain kita juga menjual tanda kutip keindahan alam khususnya Gunung Rinjani dengan summitnya, mari kita ini yang di internal dulu kita samakan dulu, jangan kemudian di internal ternyata kondisinya tidak. Mohon izin, saya berharap tadinya Pak Kadis Par Provinsi juga masih ada di sini untuk menjadi PR utama kita untuk kita segera untuk selesaikan juga. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis. Jadi ya silakan dari sisi adat. Baik, terima kasih. Silakan. Izin Pak Roky Gerung dan hadirin sekalian, saya dari Majelis Adat Sasak, salamnya Mami Pengerakse, Mami Sajib Sastrawan tidak bisa hadir, beliau sungkan. Kami memulai dengan salah satu tembang di Sasak itu yang sudah terkenal, namanya Babat Lombok. Dia menceritakan tentang Rinjani. Panas jelo gumi Sasak, awun-awun segara muncul, nganjeng kekah Gunung Rinjani, sinolambang sasaksa lombok. Ini salah satu saja tentang bagaimana keagungan Gunung Rinjani, bahwa dia berdiri kekah itu menandakan bahwa sifat dari perilaku atau karakter bangsa Sasak itu adalah jujur. Barang siapa yang melaksanakan kejujuran itu, maka dia akan dilanjutkan dengan tembang itu adalah solah gau nuna solah dai telema jelumudi lenge gawe nuna lengedai telema jelo karing sekali. Artinya adalah apabila kita memulai apapun dengan kejujuran, kebaikan, keikhlasan, ketulusan, maka besok juga di akhirat kita akan menemukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila memulai dengan ketidakbaikan, pengkhianatan dan lain sebagainya, mengingkari bagaimana pesan daripada leluhur bangsa Sasak yang disimbolkan lewat Rinjani itu, maka tunggulah azabnya sangat pedih. Seperti itu Bang Roky ya. Jadi walaupun kami adalah unsur budayawan, tapi tidak kalah juga berpikir seperti Bang Roky ya. Juga kami lanjutkan dengan pesan-pesan di dalam Al-Quran, karena kami di Sasak ini adalah visi misi atau dasar fondasi pergerakan itu adalah adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah ya. Itu di surah An-Naba ayat 6 sampai dengan 7, bahwa gunung itu sebagai pasak daripada bumi ya. Tetapi juga di surah Anbiya juga dijelaskan bahwa gunung itu juga adalah makhluk hidup ya. Jadi semua kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang banyak tidak mengetahui tentang Gunung Rinjani, setelah meletusnya itu dampak sampai sekarang yang tidak dilihat oleh kita semua adalah energinya itu bergetar sampai membentuk gugus garis imajiner, yaitu adalah garis Walase. Ini tidak ada yang tahu sampai sekarang, dan garis Walase itu adalah menentukan makhluk yang tinggal di
NTB, ya. Jadi makhluk hidup baik itu flora maupun fauna, baik itu di gunung, di darat maupun di laut, itu tidak menyatu. Sehingga ada ciri-ciri khas tertentu. Oleh sebab itu, kami di Majelis Adat Sasak sudah melakukan beberapa pertemuan dengan para tokoh Lingkar Rinjani. Sudah 9 tempat kami pertemuan, itu di Sapit, di Lenek, di Sembalun Bumbung, di Biluk Petung, Bayan Belik, Senaru di akhir 2024 kemarin. Kemudian Armada kemarin kita ritual ini, kemudian di Batu Kliang Utara. Nah, kami sangat mengharapkan kita semua nanti masyarakat bangsa Sasak bahwa Rinjani ini adalah sumber daripada kehidupan kita. Barang siapa yang sudah merasakan air dan hasil dari Rinjani itu, maka mari kita jaga bersama-sama. Siapa yang sudah mendapatkan dari hasil Rinjani tersebut tapi tidak menjaganya, maka tunggulah azab sangat pedih. Kemudian salah satu yang sudah kami putuskan kemarin di Senaru, di ulang tahun itu adalah salah satu SOP-nya itu adalah besembe. Nah, besembe ini harus pamit atau bertabik lah, permisi di tokoh adat yang ada di setiap pintu pendakian. Jadi besembe ini ada makna tersendiri. Mohon izin Pak Kaban. Ya, ringkas, kita sudah. Tetapi ini penting untuk dilakukan supaya kita tidak kualat di dalam mau mendapatkan uang tapi uangnya tidak berkah, mau mendapatkan keputusan tapi keputusan tidak berkah. Oleh sebab itu kita harus menghargai peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita dengan cara besembe. Ya, jadi ibarat ini adalah awal dan akhir. Setiap kita memulai pendakian dan sebagainya, jangan lupa di awal dan di akhir untuk disembe dulu. Pas pulang juga harus bertabik sama tokoh adat yang ada tempat kita bersembe tadi pada saat kita berangkat. Kemudian ada waktu-waktu tertentu juga. Tidak boleh pada hari Jumat sebelum Jumatan, atau tidak boleh berangkat di hari Kamis karena nanti dia akan dapat Jumatan dan seterusnya. Mungkin ini penting sekali untuk para pelaku ninik mami sanak bija yang ada di lingkar Rinjani tersebut, sedikitlah memperhatikan tentang hal-hal tersebut, karena di Rinjani ini banyak sekali makhluk yang tidak kita lihat, bahkan ada 9 desa yang tidak kita tahu, tidak kita lihat di sana, dan memiliki juga adat, ritual dan tradisinya yang tidak kita lihat. Jadi kalau dia terganggu, dia juga akan mengganggu kita. Mungkin ini saja. Baik. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sesi pertama diskusi ini kita sudah banyak sekali mendapat masukan, perspektif ya. Mulai dari budaya, besembe tadi itu, kemudian ekonomi, pariwisata, ya. Kemudian dari sisi pemerintah tadi berbicara soal kelembagaan, ada apa namanya, ya istilahnya bagaimana supaya betul-betul berbagai pihak ini terayomi. Kemudian dari sisi agama, tadi juga sudah disebutkan. Kemudian dari sisi alam lingkungan. Jadi ini menunjukkan bahwa sangat kompleks, ya Bang ya. Nah, oleh karena itu kita ingin dengar ini tanggapan dari Bang Rocky ini. Dan ini forum ini bukan untuk mengambil keputusan Bapak Ibu. Jadi untuk menghimpun pikiran-pikiran yang nanti akan terus digodok menjadi satu apa namanya standar operasional yang dapat yang tadi ya, yang harapan dari sisi budaya, yang harapan dari sisi agama semua bisa menjadi harmonis. Itu silakan Bang. Ya, saya senang ini dapat tadi banyak ide dan cara untuk menempatkan ide itu di dalam upaya untuk menghasilkan wisdom di dalam policy itu. Oke. Ritual betul itu, dan semua gunung sebetulnya ada ritusnya. Saya naik macam-macam. Misalnya saya naik Gunung Gamalama di Ternate itu, begitu sebelum mulai masuk ke hutan primernya itu mesti ada doa, nunggu sampai ada mata airnya muncul. Ini mata airnya muncul. Begitu
mendekati puncak itu ada doa lagi, sehingga dan itu saya alami bahwa itu tertutup dengan kabut, begitu ada doa dia hilang kabutnya. Tentu ilmu pengetahuan bisa menjelaskan itu, bahwa frekuensi suara kita itu diterima oleh alam sehingga dia bersekutu dengan molekul-molekul udara lalu ada terbuka. Itu bisa. Jadi sebetulnya adat, agama dan ilmu pengetahuan bekerja untuk konservasi. Kayak itu yang kita sebut sebagai hukum alam itu. Sekali lagi itu bagus. Jadi ritual itu memang orang Prancis bilang rite de passage, ritual untuk memulai perjalanan itu tuh. Nah, rite de passage ini, ritual ini yang mesti diterangkan tadi, bahwa itu orang akan anggap, nah itu ritual. Tetapi kalau ritual itu didasarkan pada adat, didasarkan pada ajaran agama itu, diterangkan sebagai konservasi yang sebetulnya dari awal begitu. Konservasi, kalau diikuti ya pasti aman itu kan. Lalu ada teknik lain untuk mitigasi kalau terjadi bencana. Jadi saya kira itu dituliskan aja secara sempurna tuh. Ya ada Quran, BSMB gitu, dan ya kutip aja lebih lengkap. Misalnya mereka yang Muslim tahu bahwa ada ayat di dalam kitab Ar-Rum yang bunyinya kira-kira begini. Sudah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat. Dan sebagian dari akibatnya sudah kami perlihatkan pada mereka yang mau berpikir. Bayangkan, Quran itu sudah memberitahu akibat dari kerusakan itu udah kami beritahu sebagian sehingga Anda menderita, kira-kira begitu dalilnya. Apalagi kalau seluruhnya kami limpahkan ke kerusakan itu, punah manusia kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu untuk mengatakan bahwa sebagian udah kalian ketahui, maka yang sisanya pelajari dong dengan otak, kan begitu maksudnya kan. Jadi itu diterangkan aja. Jadi ada pemandu nanti terangkan. Mereka yang Muslim diterangkan. Ayat-ayat lain juga. Banyak untuk ayat teologi yang memungkinkan orang itu sebelum dia masuk langkah pertama di pintu hutan, dia mengerti bahwa dia sedang berhadapan dengan mysterium tremendum. Nah itu istilahnya tuh. Satu misteri yang menggetarkan. Tremendum artinya bikin tremor di kepala. Tapi di dalamnya ada misteri. Nah itu sebetulnya pintu yang saya sebutkan tadi. Soal teknikalitas saya kita bisa omongkan macam-macam. Tetapi sekaligus keterangan tadi, adat mengatur itu, agama mengatur, teologi mengatur, ekologi mengatur, tapi kekuasaan memberantakkan aturan itu. Karena bagi kekuasaan, tiket itu artinya tiket juga untuk naik jadi kepala daerah atau legislatif kan. Itu jadinya kan yang Anda sebutkan tadi itu. Orang mau nyumbang di situ asal dia jadi pejabat. Itu kerusakan pertama di situ tuh. Jadi kita akan paksa mereka yang mau jadi pejabat supaya jangan datang ke kaki gunung deh, karena kalian nggak ngerti bahwa kaliannya pengotor utama gunung. Itu dari awal di situ kan. Mesti nekat bilang gitu. Juga teman-teman yang mengorganisir, saya tahu bahwa event organizer itu udah viral di mana-mana tuh. Mereka yang ada kebutuhan ekonomi memang di situ, sehingga komplain bahwa ya tiket udah dibeli kan, jadi bagaimana kenikmatan belum diperoleh tapi tiket udah, maka kalau orang pacaran balikin dong modal gua. Oh, di dalam ekonomi itu namanya sangkos itu, sangkos. Ya, nggak bisa dibalikin, waktu sama-sama nikmati kok pacarannya tuh memang putus, tapi nggak bisa dibalikin dong itu. Tapi itu mesti juga diterangkan. Impactnya apa? Kan nggak mungkin dia balikin sesuatu yang udah dia bayar itu kan. Orang nggak mau ngerti itu sangkos apa-apa. Jadi kalau ada sistem asuransi misalnya, oke, kita bicara, oke, kalau ada sesuatu asuransi ganti sebagian kerugian misalnya tuh. Karena tiba-tiba mereka tidak dilibatkan di dalam perencanaan yang diputuskan di pusat. Kan itu dasarnya kan. Kan tetap ada poin. Kenapa diputuskan lain? Harusnya tanya, ada alternatif nggak? Tapi pusat selalu berpikir demi efisiensi aja gitu. Saya tahu bahwa pusat merasa oke, ya ini bahaya, diplomasi dunia lagi marah, mending kita stop dulu tuh. Tanpa ngobrol dengan kalian yang betul-betul secara psikologi terlibat emosional dengan rinjani. Apalagi kalau itu memang ada kontrak dengan orang yang udah beli. Bagaimana nerangin pada konsumennya misalnya kan, mereka tentu akan nuntut. Jadi ini yang betul tadi kita kumpulin dulu masalahnya
supaya kita bisa fokus apa yang mau dihasilkan di situ. Apakah asuransi itu bisa dipakai bersama juga untuk bila terjadi force major semacam ini, ya ada semacam jaminan tuh bahwa operatornya tidak dirugikan kan, dasarnya itu kan. Ini juga soal kehidupan rakyat di bawah kan. Tapi seringkali pembuat kebijakan yang kebanyakan para ekonomi di Jakarta itu membypass saja tuh, demi efisiensi, stop dulu kan. Economics doesn't lie, economist does. Ilmu ekonomi tidak berbohong, para ekonomi yang berbohong. Kenapa? Karena mereka bersekutu dengan politisi itu. Dalilnya begitu. Oke, jadi itu poin bagus tuh. Yang kemudian tadi soal juga ibu dari Pak, saya ngerti itu. Mungkin 10 tahun lalu saya tahu isu itu bahwa ya naik dari Sembalun dapat tiket, turun dari Torean nggak dapat apa-apa. Kan gitu. Jadi yang keluar nggak itu cuma bersih sampah, sementara tiket masuknya yang peroleh Sembalun. Jadi persaingan itu juga masuk akal. Tapi jangan persaingan itu merugikan Dewi Anjani. Dewi Anjani nggak mau tahu, mau you masuk dari Senaru, masuk dari Torean, dari Sembalun, pokoknya Dewi Anjani bilang itu semuanya adalah pintu masuk saya. Jadi ini yang saya sebut tadi, kita bicara sebagai pertama-tama sebagai warga dari satu kultur yang sama. Baru kita bicara sebagai warga negara, baru kita bicara sebagai warga bisnis. Jadi stepping itu mesti ada tuh. Kesepakatan kultural memungkinkan kemampuan negara untuk melayani lebih maksimal. Jadi kesepakatan kultural berubah menjadi regulasi negara, baru dari regulasi itu diatur pembagian keadilan kan. Itu reasoningnya begitu kan, anak-anak Bappenas yang dulu saya ngajar metodologi di Bappenas sama FEU itu. Jadi LPM itu bahkan saya terangin tadi metodologi dari perspektif ekologi, metodologi dari feminist point of view itu yang saya sebut tadi ethics of care itu. Jadi lengkap tadi, apalagi yang saya belum terangkan tadi. Jadi semua hal memang ini betul kita kumpulkan dulu tuh, ini problem segala macam. Tentu setiap unsur yang terlibat dalam lingkaran Linjani ini ingin dimaksimalkan dia duluan tuh. Gua duluan ya urusan pendapat saya duluan ya, urusan tracking saya duluan ya, urusan kultur. Enggak, kita mau lihat bahwa kita semuanya adalah pacarnya Dewi Anjani. Iya, Pak. Iya, terima kasih Pak. Saya tanggapi ya, sebentar Pak. Jadi itu bedanya Bapeda dengan yang lain ya. Bapeda itu tidak menyelesaikan hanya masalah di permukaan. Yang Bapak sebutkan itu permukaan Pak. Ya, jadi mohon dipahami ini. Jadi ini kita duduk ini untuk keperluan yang lebih besar ya. Itu mohon maaf ini. Jadi ini kita mengumpulkan ya. Jadi oleh karena itu saya dari awal sudah menyatakan bahwa forum ini bukan untuk menyelesaikan masalah hari ini. Bahwa itu sudah dimulai, penyelesaian masalah-masalah yang Bapak rasakan itu sudah dimulai oleh Pak Gubernur kan tadi sudah ada pelatihan untuk ya rescue, vertical rescue, kemudian dari Taman Nasional sudah ada menyiapkan sarana-sarana yang memadai Pak. Itu tetap berjalan Pak, tetap jalan. Nah jadi kami di Bapeda ini karena nanti ini akan membutuhkan ya anggaran, membutuhkan komunikasi, jadi kita ingin lebih luas dari itu Pak. Itu Pak, mohon dimengerti Pak ya. Jadi oleh karena itu tadi ini sudah mulai ketemu keluh-keluhnya ini. Tadi yang disampaikan oleh Bang Rocky itu adalah soal bahwa di dalam kita berbicara pariwisata, di dalam kita berbicara soal keadilan, semua ini adalah kembali kepada intinya itu konservasi. Iya Pak ya? Iya, konservasi. Ini saya ingin mendapat komentar ini dari Global Geopark nih. Yang salah satu tugasnya itu adalah juga melakukan konservasi. Mengapa penting kita dengar ini? Jadi selama ini ya,
Ya, dari sisi pariwisata ada yang berkepentingan sesuai dengan kepentingan pariwisatanya. Kemudian Taman Nasional ya masih kelihatan juga masih eksklusif. Kita perlu perluas. Ya, mungkin ini salah satu instrumen pemerintah provinsi yang dimiliki dalam kaitannya dengan pengolahan rinjani ini, salah satu yang namanya adalah Global Geopark. Silakan Pak, kita ingin dengar ini. Kira-kira ke depan dengan isu yang dihadapi seperti ini, peran daripada Global Geopark ini seperti apa untuk memastikan bahwa kata kunci yang tadi saya sudah catat dari awal itu, ke depan Rinjani itu aman. Iya Bang ya, aman. Aman dulu ini. Tidak ada lagi isu-isu yang ya walaupun itu kita tidak inginkan pasti bisa terjadi, tapi minimal itu tetap orang merasa aman ke sana, nyaman, bersih, ya. Nah, dan tentu lestari berkelanjutannya itu. Itu agenda besarnya. Silakan dari Geopark ini GM-nya ini. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bicara soal Rinjani yang merupakan bagian dari kawasan Geopark UNESCO Global Geopark. Kalau bicara soal Rinjani, kita bukan hanya bicara soal pendakian Gunung Rinjani, tapi ada hal yang lebih luas daripada itu. Bagaimana kita berbicara tentang keragaman hayati yang ada di Gunung Rinjani tersebut dengan berbagai macam kekayaan sumber daya hayati yang mungkin juga ada beberapa yang sangat langka di situ. Jadi kalau bicara tentang pengembangan kawasan Rinjani, kita tidak hanya berbicara soal wisata, tapi yang lebih besar mungkin ada edukasi di situ. Edukasi bagaimana agar kelestarian alam di Rinjani itu dapat tetap terjaga, sehingga kelestarian alam ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Pulau Lombok ini terutama. Dan seperti dikatakan tadi bahwa Gunung Rinjani bukan milik NTB saja, tapi dia sudah menjadi milik dunia. Ini yang perlu kita jaga kelestarian. Jadi kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan edukasinya juga. Jadi kita coba juga menjadikan Rinjani ini sebagai pusat penelitian tentang keragaman hayati. Bukan hanya kita berpikir tentang kegiatan wisata untuk pendakian, bukan untuk wisata petualangan saja. Tapi yang lebih besar daripada itu yang harus kita lakukan, menjaga kelestarian alam, kelestarian budaya di sekitar Gunung Rinjani tersebut yang pada akhirnya akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Gunung Rinjani. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan secara garis besar apa yang harus bisa menjadikan penekanan-penekanan dalam pengembangan Gunung Rinjani secara umum. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini meluas ini lagi prinsip-prinsip yang akan kita pegang di dalam menyiapkan perencanaan kebijakan ke depan dengan prinsip wise policy tadi. Konservasi sudah masuk, bukan hanya pariwisata ini. Kemudian bertambah dia dengan harus ada edukasi untuk kelestarian alam tetap terjaga dan juga dapat dimanfaatkan. Ini berhubungan dengan pariwisata tadi itu tetap Pak. Kemudian poin lagi menguat ini milik dunia. Artinya kita bisa mengajak partisipasi semua pihak untuk menjaga dan berperan di dalam kelestarian ini.